Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Menanggapi komentar saudara kita, kenapa orang yang melakukan sihir ya, ya. Seperti itu ya, orang yang menutup rezeki kita sering datang dalam mimpi, padahal saya sudah tidak memikirkan, bahkan tidak mengingat dia. Saya hapus semua sosial media, bahkan nomor dia juga saya hapus, tapi masih datang dalam mimpi ya. Ya supaya Anda tahu, ini loh pelakunya ya. Yang perlu Anda lakukan itu adalah bagaimana supaya Anda itu tidak emosi ya. Jangan dilawan ya, jangan dilawan, dialihkan ya. Kalau Anda melawan, munculnya sakit hati ya. Wong iki kok nggak sadar-sadar sih, kok nggak sadar-sadar melakukan sihir ya. Kadang gini ya teman-teman Jumat Wage ya, ketika seseorang terkena sihir ya, pelaku itu kadang juga enggak tahu loh ya. Pelaku itu kadang juga enggak tahu kalau dia itu melakukan sihir ya. Contoh misalkan, saya disakiti oleh Anda, saya pergi ke orang pintar, seolah-olah saya ini jadi korban ya. Pak, saya ini disakiti ya, perasaan saya, hati saya ditipu dan sebagainya oleh si A. Ini fotonya Pak. Ayo wis kene wis. Ya, kene wis. Ya. Kita enggak tahu apa yang dikerjakan, kan enggak tahu. Ya. Dulu pikiran saya itu seperti itu, teman-teman. Pikiran saya itu ketika seseorang itu melakukan sihir itu harus pakai dupo ya. Harus pakai dupo, ubur rampe dan sebagainya ya, seperti yang ada di gambar-gambar itu ya. Harus pakai apa, pakai jarum, pakai itu kan sebenarnya cuma visualisasi gitu ya. Tuh, sekarang ini lebih canggih ya. Ketika kemampuan orang itu katakanlah di atas rata-rata ya, ibaratnya tukang sihir ini ya sudah pasti di atas rata-rata ya. Kemampuan menyelakai seseorang itu kan pasti sudah di atas rata-rata. Itu tidak perlu media-media seperti itu lagi ya. Jadi kadang ya rumah seorang tukang sihir itu ya sudah ada sisinya gitu. Tidak ada pernak-pernik keris lah, tumbak lah, kembang lah, bacaan biasa seperti orang biasa ya. Tapi dia melakukan praktek seperti itu sehingga tidak tahu ya. Ya pada intinya ya, pada intinya sihir itu katanya dengan energi kok gitu ya. Energi jahat ya. Orang yang memiliki energi jahat di dalam dirinya, maka dia memiliki potensi untuk jadi tukang sihir ya. Nah ini ibaratnya energinya sesuai, energinya pas ya. Samanya ketika Anda katakanlah jadi korban sihir, terus Anda pekel, terus Anda emosi, terus penanganan Anda salah jalan, maka Anda pun juga berpotensi jadi tukang sihir. Nah, inilah yang Anda harus pahami ya. Jadi memang seperti itu teman-teman, muncul terus ya orang yang melakukan ya, pelaku sihir itu muncul terus. Jadi kadang ini juga menjadi penghambat ya kesembuhan kita gitu ya. Ketika kita terkena sihir ya, terkena teluh, terkena santet, muncul ya pelakunya gitu. Muncul pelakunya. Akhirnya apa yang terjadi pada diri Anda? Emosi. Ketika emosimu muncul, sihir itu masuk. Itu tugasnya seperti itu. Jadi munculnya apa ibaratnya itu sihir, apa munculnya wajah pelaku, itu juga tanda-tanda bahwasannya itu adalah serangan sihir.
saat itu serangan dilancarkan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Berusaha untuk mengalihkan. Wes gain aktivitas ya. Gain aktivitas supaya Anda ini katakanlah lali ya. Gain aktivitas supaya Anda lali dengan wajah itu. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, kalau Anda tidak melakukan seperti itu, wes bahaya. Akhirnya apa? Timbul kebencian. Pegel dengan orang tersebut. Lah, emosi itu adalah pintu masuknya sihir. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage emosinya masih labil, maka Anda akan mudah terkena sihir. Nah, gitu. Nah, kalau emosimu masih labil, ya, maka Anda mudah terkena sihir. Sama halnya dengan gini ya. Anda punya usaha tokomu disiram tanah kuburan. Nah, Anda tahu bahwasanya disiram tanah kuburan, Anda tahu jelas itu. Apa yang Anda pikirkan? Tentunya kan emosi. Ya, ya atau tidak? Kalau Anda katakanlah disiram tanah kuburan, pasti emosi. Ya. Pasti emosi. Tidak mungkin Anda tidak emosi. Ya. Lah, emosi itu menjadi pintu masuknya sihir. Sihir itu tidak mari-mari gitu ya. Ketika Anda itu emosi. Ya. Lah, inilah yang harus Anda kendalikan, dialihkan. Jangan dilawan. Semakin Anda melawan, semakin kebencian itu akan muncul. Dialihkan, gawin aktivitas liyane gitu ya. Ya, gawin aktivitas liyane sampai emosi Anda itu hilang. Jadi caranya seperti itu. Ya. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Emosi itu seperti itu. Ini yang harus Anda perhatikan. Ini yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda terkena sihir, ketika Anda terkena teluh, ketika Anda terkena santet. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.